Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sepanjang atau sebanyak tema yang sudah kita bahas itu semuanya menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat, baik syahadat tentang Allah Subhanahu wa taala maupun syahadat kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, khalaqallahu hadhihi al-alam liibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam ini untuk satu tujuan. Apa satu tujuan itu? Untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi kalau alam itu bukan hanya manusia, bisa benda, bisa barang, bisa lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, perubahan cuaca dan sebagainya. Itu semuanya dalam iman kita diciptakan oleh Allah untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Tapi untuk manusia beda. Caranya memerintahkan supaya manusia beribadah kepada Allah itu arsalalahumur rusula. Allah mengutus rasul. Kalau benda-benda, barang-barang, makhluk-makhluk yang lain gampang, sudah dibuat hukum sama Allah. Tapi kalau manusia enggak, ya. Di samping ada hukum alam, juga manusia mengikuti hukum syariatnya Allah. Yang hukum alam itu misalkan orang itu jadi tua, ya, lalu kemudian meninggalkan dunia, itu hukumnya Allah. Tapi hukum syariat itu mengikuti syariatnya. Ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. Ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Nah, kalau ini tidak semua orang mengikuti itu, ya. Tapi kalau hukum kaitannya dengan alam, semua orang akan mengikuti, manut sama hukum ketentuannya Allah tadi. Disuruh hidup ya hidup, disuruh dewasa ya dewasa, disuruh tua ya tua, disuruh mati ya mati, ya. Tapi jangan kesusu, Pak, ya. Itu hukumnya Allah. Apa hubungannya dengan yang akan dibahas? Hubungannya dengan yang akan dibahas, karena yang dibahas itu menyangkut masalah angin. Nah itu loh. Nah, itu kan sederhana itu. Angin aja kok ada hubungannya dengan syahadat? Oh, ada. Angin. Makanya orang Islam itu tidak boleh mencemooh ada angin, ada hujan, itu tidak boleh. Karena itu ayatnya Allah itu. Nah begitu. Saya mulai dari begini. Ayatnya Allah itu dua, kedua-duanya tidak boleh dicemooh. Yang satu sudah saya terangkan di kira-kira bulan Juli, ya, 2020. Ayat yang mana? Ayat yang syar'i. Tidak boleh al-istihza'u fil ayati syar'iyyah. Tidak boleh mencemooh ayatnya Allah yang syar'i. Al-Quran, hadis, misalnya Nabi. Zaman Nabi pernah ada orang ngomong iseng.
Tapi itu sudah termasuk istihza, mencemooh. Bahasanya sekarang melecehkan itu, melecehkan itu. Apa omongannya orang ini? Nah, ini beberapa menit saya mengulangi yang bulan Juli 2020 itu. Tapi beda sama ini nanti ya. Orang itu ngomong gini, ada 3 poin yang diomongkan. 1, ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Ini orang ngomong maknanya begini, aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya. Jadi ngomong begitu. 2, wala akdzabu al-sunan, pendusta. 3, wala ajbanu 'inda liqa, dan dia itu pengecut. Siapa yang dituduh 3 poin tadi? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-qurra. Yakni Nabi dan para sahabatnya yang ahli baca Quran. Ini orang baik-baik, orang ahli surga, bisa memberi syafaat kepada manusia yang diizinkan oleh Allah. Tapi orang ini ngomong gitu, seseorang. Kemudian omongannya orang ini konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Nah, ini langsung Auf bin Malik ngomong gini, kadzabta, goro sampean. Walakinnaka munafik, sampean munafik. Jadi ngomong gini saja menurut sahabat ini adalah orang ini sudah apa? Munafik. La akhbiranna Rasulullah SAW, mau saya adukan Nabi. Lalu Auf bin Malik berangkat menemui Nabi. Fadzahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Walakinnal Qur'an qad sabaqahu. Auf bin Malik berangkat memberitahu Nabi, tapi Nabi sudah tahu. Dari mana? Quran. Nah, itu maknanya. Begitu orang itu ngomong salah, bahasa Surabaya yang celometan ya. Arsy-nya Allah ini goncang. Malak Jibril dipanggil sama Allah, langsung dikasih ayat suruh nyampaikan ke Muhammad. Lebih dahulu Malak Jibril menyampaikan ke Nabi daripada Auf bin Malik datang ke Rasul. Masya Allah itu loh ya. Ini kalau kita enggak hati-hati Pak ya, berucap itu tentang ayatnya Allah itu. Sahabat ini mengatakan munafik. Ya. Terus orang yang dilaporkan Auf bin Malik ini nututi ke sana. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah. Orang ini kemudian sana nututi. Apa bahasa Indonesianya nututi? Ya. Masa menututi kan enggak ya? Nututi. Ya. Ketika sampai ketemu sama Nabi, Nabi sudah naik unta karena mau ada kegiatan dakwah atau perang. Orang ini naik tali untanya Rasulullah, ya, sambil kakinya kesandung-sandung batu. Yang tahu Abdullah bin Umar. Wa qala Abdullah bin Umar ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan bi nis'atina qati Rasulillah. Wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Saya tahu orang itu, kata Abdullah bin Umar. Dia itu narik tali untanya Rasulullah, kakinya kesandung-sandung batu. Lalu orang itu ngomong, "Ya Rasulullah, innama nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu katsara binaqta'u biha an-tariq." Ini di bulan Bal ini. Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main. Hanya mengisi waktu saja dalam perjalanan. Tapi bersendaguro, bermain-main, yang dipakai sendaguro, bermain-main ini ayatnya Allah, nabinya tadi. Itu maksudnya. Nah, kemudian di atas unta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an untuk menjawab ke orang ini. Ya. La in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Bapak-bapak, adik-adik kalau mengikuti ada di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Sehingga kalau jenengan baca surat At-Taubah ayat 65 dan 66,
mengerti bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan ada orang yang melecehkan ayatnya Allah. Nabinya dilecehkan, Qur'annya dilecehkan, lalu Allah itu marah dengan cara menurunkan ayat itu tadi. Surat apa tadi, Pak? Ayat? Ya. Saya hafal. Cuma tadi tanya itu ngecek saja itu. Ya. Jangan serius apa enggak? Ya. Lalu ayatnya dibaca, la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya orang itu Muhammad, maka orang itu menjawab kami cuma bersendak gurau dan bermain-main. Ya. Jadi syariatnya Allah itu jangan dipakai main-main, jadi pakai guyon-guyon, Pak. Tidak boleh. Sangat mulia, sangat agung. Saya mohon maaf, saya enggak bermaksud untuk memprovokasi dan tidak bermaksud untuk menohok. Saya rada getun ya, bahasa Jawanya itu getun. Ada seorang ustadz yang kemudian di YouTube mengatakan salat tarawih yang 11 rakaat itu KW. Yang ori itu yang 23. Masya Allah. Saya jujur aja ilmu saya tidak banyak. Wong hadisnya Nabi itu juga ada para ulama menyebutkan 11 kok disebut KW itu loh, gimana itu ya. Dengan cari pasti ketemu. Betul Pak. Ini gimana ini ya, Masya Allah. Jadi dia menyampaikan ke jamaah sebentar lagi Ramadan. Salat tarawih yang ori itu yang 23. Yang 11 itu yang KW dengan bangganya. Hadisnya Nabi Pak, ada. Sahih. Ya saya ini gimana ini Pak Ustadz ini ya, mungkin salah ucap barangkali ya. Nah, ini loh, untuk kita itu harus hati-hati. Ya. Saya balik itu Pak. Enggak ngomong ini nih. Dengan cari aja nanti di YouTube. Saya tulis itu salat tarawih KW itu ketemu insyaallah. Ya. Jadi Nabi membaca surat At-Taubah tadi ayat 65 dan 66. Lain sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kamu tentang Allah, tentang Rasul dan tentang ayatnya kamu bersendaguro, berolok-olok? Nah itu ayatnya tadi bilang gitu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Jadi kata sahabat tadi, orang ini apa itu statusnya tadi? Kata sahabat tadi, sahabat Auf bin Malik tadi loh, munafik. Tapi kata ayat Al-Quran, kafir. Statusnya ditingkatkan dari munafik menjadi apa? Kafir. Yang bilang Al-Quran. Maka umat Islam tidak boleh, walaupun mungkin berniat guyon, bersendagurau. Orang ini juga berniat guyon, tapi oleh Al-Quran tidak boleh. Jangan. Nah itu namanya al-istihza'u bil ayati syar'iyah. Ya, bersendagurau ya yang diomongkan ayat-ayatnya Allah yang syar'i. Nah sekarang dibalik. Bagaimana tentang ayatnya Allah yang kauni, yang alam? Ada hujan, ada badai, ada puting beliung, ada banjir. Itu semuanya ayatnya Allah. Ada siang, ada malam. Dari mana kita bisa mengetahui itu semuanya adalah ayatnya Allah? Nah ini saya cerita nih jenengan 3 menit. Sanggup Pak? Kalau tidak sanggup ya wabillahi taufik wal hidayah. Ceritanya gini Bu, pakai bahasa Indonesia aja supaya cepat ya.
Satu malam Rasulullah itu tidak tidur. Tapi tidak tidurnya Rasulullah itu pamitan sama istrinya. Hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati Rabbi? Aisyah, malam hari ini aku tidak tidur sama kamu sayang. Nah, begitu. Ini Nabi, Pak. Enggak tahu jenengan begitu enggak itu ya? Begitu nanti sore bilang sayang-sayang, ibunya ini kaget. Lah apa ya, dungaren kok sayang-sayang. Ini Nabi tidak tidur sama istrinya minta izin. Lalu Aisyah mengizini. Rasulullah ambil air wudu, sholat, nangis di tengah-tengah sholat. Ya. Terus memuji Allah, membaca Al-Quran, nangis. Ringkasnya cerita, sampai menjelang subuh Rasulullah belum ke masjid. Dijemput oleh sahabat yang biasa azan, namanya Bilal. Ya. Tahu Nabi itu nangis, ditanya sama Bilal. Bukan Bilal itu kepengen tahu rumah tangganya Rasulullah ada apa? Enggak. Ada syariat apa sampai di Nabi itu nangis. Jadi sahabat itu sering ada sesuatu yang tidak lazim yang biasa dilakukan oleh Nabi, tanya. Tapi tanyanya itu ada syariat apa? Ya, Bilal tanya begini. Lima yabki ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok menangis ada apa? Bukankah engkau ini sudah orang yang diampuni sama Allah? Maksudnya Bilal, ada syariat apa yang saya belum tahu? Kalau saya tahu ada syariat itu dan saya belum melaksanakan, akan saya laksanakan. Nah itu pertanyaannya sahabat begitu. Kalau pertanyaan saya, pertanyaan kita, kenapa kau tanya Pak? Enggak Ustaz, tanya tok kok kan gitu ya. Jawabannya Rasulullah apa? Walima la yabghi ya Bilal? Waqad anzalallahu fi hadhihi lailah. Bagaimana aku tidak nangis Bilal? Wong tadi malam saya itu menerima ayat Al-Qur'an. Subhanallah ya. Di malam hari tengah-tengah Rasulullah itu sholat itu menerima ayat Al-Qur'an, lalu Rasulullah menangis. Ada yang tahu ayatnya Pak? Populer ayatnya. Saya tidak tanya imamnya, kalau imam hafal kan. Tanya makmumnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda ayatnya Allah bagi orang-orang yang punya pemikiran yang dalam. Oh, kalau begitu ada matahari terbit, ada matahari tenggelam, ada bulan, ada ini, ada badai, ada angin, ada ini, semuanya adalah ayatnya apa? Allah. Nah, itu loh maksud saya. Ya. Jadi ayatnya Allah ada dua. Nah, saya tidak menerangkan ulul albab ini siapa. Nanti panjang. Saya balik ke sini saja. Jadi kalau kedua-duanya ini ayatnya Allah, maka kedua-duanya tidak boleh dilecehkan, dicemoohkan. Nah sekarang bahas mengenai angin. Nanti ditambahi dengan hujan. Ibu-ibu saya tanya, hujan itu yang menurunkan siapa? Mekanismenya bisa dipelajari oleh manusia. Oh ada penguapan Pak, karena ada panas matahari, maka air itu menguap. Ketika air itu menguap menurut ilmunya dalam ketinggian tertentu, maka air itu menggumpal karena di sana itu sangat dingin, menjadi apa? Mendung. Lalu mendung tadi didorong oleh angin. Nah, angin itu pakai angin deh, angin. Kemana? Ya kemana-mana. Bisa didorong ke Mandalika Pak? Enggak, biar enggak ngantuk, jangan ngantuk loh. Mendung tadi bisa didorong oleh angin ke Mandalika. Terus hujannya diturunkan di sana. Yang menurunkan siapa? Yang menghentikan hujan? Jangan Mbak Rara. Loh ini serius Pak.
Kalau orang nggak pakai kacamata tauhid, oh biasa Mas itu. Punya kekuatan dia itu. Kok bisa itu? Ada AC-nya di langit sana itu. Tambah keliru semuanya, Pak. Nah, saya ngaturi panjenengan dalam pikiran tauhid. Karena orang Islam itu otaknya harus dikasih tauhid. Kalau orang Islam itu otaknya dikasih klenik, tauhid tidak masuk. Itu jelas itu sudah. Ya. Kalau otaknya ini dikasih klenik, tidak masuk Pak pikiran tauhid itu. Nah, gitu loh. Ya, wes, saya lanjutkan. Tidak boleh emosi Pak, biasa aja ya. Angin ternyata apa angin itu? Al-hawa'u alladhi yusarrifuhu Allahu 'azza wa jalla min makanin ila makanin akhar. Angin itu adalah udara. Tapi al-hawa'u alladhi yusarrifuhu Allahu min makanin ila makanin akhar. Di situ disebutkan yang menggerakkan ini Allah. Udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya tanya, walaupun kita itu tidak kerjanya di BMKG ya. Angin itu bisa kecepatannya 50 km per jam Pak? Bisa 150 km per jam? Tiang listrik yang kokoh itu bisa tumbang Pak? Itu tiang listrik. Tiang jaler. Enggak ada hubungannya tiang listrik sama tiang jaler itu. Tapi makanya di Quran ada angin itu disebutkan variasi. Fungsinya angin itu loh bervariasi. Satu saya sebutkan. Di dalam surat Fatir ya, ayat yang ke-9. Surat 35 kalau tidak salah Bang ya. Allah menyebutkan bahwa angin itu adalah untuk mendorong mendung tadi. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit fa ahyayna bil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin untuk mendorong mendung. Nah, ini kan itu normal, itu peristiwa alam. Tapi orang Islam tidak boleh hanya melihat sebuah peristiwa alam aja. Tadi itu masih di sana Pak mendungnya, sekarang sudah ke sini semuanya. Siapa yang mengarahkan? Allah. Jangan diteruskan. Bukan siapa tadi? Iya. Itu Allah yang mengirimkan tadi. Lalu Allah mengirimkan mendung tadi, dikirimkan negeri yang tandus, daerah yang tandus, yang gersang, supaya di situ turun apa? Hujan. Jadi semuanya mekanismenya itu ayatnya Allah. Tapi aspeknya bukan syar'i, kauni, alam. Ini enggak boleh dicemooh. Ibu-ibu misalkan menjemur pakaian, begitu ditinggal tidur atau ditinggal kemana, melihat tadi itu panasnya terik begitu, tiba-tiba mendung, hujan semuanya, kehujanan lagi. Ya. Alhamdulillah apa muring-muring? Nuwun sewu Bu, umumnya muring-muring tak alhamdulillah atau diam aja? Umumnya. Itu orang di luar masjid maksudnya. Enggak boleh. Loh ini betul, Pak. Ya sudah kejadian. Sudah basah semuanya. Bahkan ada yang jatuh itu, kotor semuanya. Karena sudah terjadi dan ini mendung dan ini adalah hujan dan ini Allah yang nurunkan, selesai. Masya Allah, ya sudah dicuci lagi aja nggak apa-apa, wis gini aja kok. Nah, ini orang Islam ini lisannya diatur Pak, nggak boleh sembarangan. Dia berkaitan dengan Allah ya. Ya, kita orang bukan kita ya, masang genteng sore hari, cari tukang angel. Antri tukangnya. Begitu selesai rapi dipasang gentengnya, malam hari kena angin puting beliung. Hujan deras. Bocor. Kasurnya kebocoran. Seneng apa senep?
Boleh marah-marah? Kalau saya tanya, andai kata marah-marah, melampiaskan, yang dimarahi siapa? Hujan tadi misalkan begitu ya. Pakaian kehujanan semuanya, yang dimarahi siapa? Allah. Betul Pak. Karena itu ayatnya Allah. Masya Allah. Begini aja itu harus dipelajari Pak. Gitu. Supaya sikap kita ini sesuai dengan syahadat kita. Makanya saya bolak-balik matur bahwa syahadat itu tidak cukup hanya dilafalkan saja. La ilaha illallah, iya, ditulis iya. Tapi kalau cuma itu, detailnya orang nggak bisa memaknai kalimat syahadat itu. Maka diurai. Sudah berpuluh-puluh judul yang dibahas di sini itu ya. Ya, masih tinggal sisa kira-kira 8 atau 9 judul itu. Mungkin 2022 ini khatam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Ya, kalau mau ganti lagi nanti ada 45 judul lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang sama kita semuanya. Wes, saya enggak bertele-tele. Jadi satu fungsinya angin tadi adalah untuk mendorong apa? Mendung. 2. Angin tadi berfungsi salah satunya lagi adalah untuk mengawinkan. Nah ini Pak, adik-adik yang sekolah di pertanian, di biologi itu bisa mengurai itu ya. Kok ada angin itu untuk mengawinkan? Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa antum bi khazinin. Jadi angin tadi menurut surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ya, ayat 22. Salah satunya itu untuk mengawinkan. Kalau tadi mendorong mendung, ini mengawinkan. Saya tanya di antara kita, terutama adik-adik mungkin Pak, mengawinkan apa? Apakah binatang? Apakah tumbuh-tumbuhan? Apakah manusia? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan jenis tanamannya apa itu Pak? Ya kita ini bukan petani kan ya. Dikawinkan antara apa dengan apa itu? Putih sama benang sari. Ketika ada angin dan anginnya itu sepoi-sepoi, maka terjadi penyerbukan yang cukup sempurna. Perkawinan yang sempurna. Lalu jagung tadi hasilnya bagus-bagus, montongnya bagus-bagus. Pertanyaan saya, ini untuk menambah keyakinan kita kepada Quran. Lebih dahulu mana ayatnya ini surat Al-Hijr tadi yang menerangkan bahwa angin itu untuk mengawinkan dibandingkan dengan temuan ilmiahnya di ilmu pertanian, di biologinya. Lebih dahulu mana? Apakah lebih dahulu ayatnya ataukah lebih dahulu pertaniannya? Ayatnya. Ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, Nabi itu sekolah di Fakultas Pertanian mana? Tidak ada. Kalau Quran ini nggak benar, ternyata teori ilmu pengetahuannya tidak ada, Quran sudah diabaikan orang. Inilah adik-adik ya, yang muda-muda. Banyak para ilmuwan masuk Islam gara-gara konsep Al-Quran. Sehingga saya dengan lantang mengatakan Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi kalau bayangkan Nabi itu sudah dunianya masih gelap, belum ada pengembangan ilmu teknologi kayak begini, tapi sudah mengatakan angin ini ya salah satu fungsinya untuk mengawinkan. Saat itu gelap, mengawinkan apa? Unta yang enggak, manusia yang enggak. Ternyata apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi inilah yang ulul albab tadi salah satunya itu begini. Memahami kedalaman ayat-ayat Al-Quran. 2 ya. 3. Angin tadi fungsinya untuk mendorong perahu. Coba. Ini ayat Al-Quran diturunkan di gurun pasir apa di pinggir laut? Gurun pasir.
Tapi ayatnya menerangkan bahwa angin itu salah satu fungsinya untuk mendorong perahu. Ya, atau kapal ketika mesinnya itu belum ada. Teknologinya kayak begitu belum ada. Tapi Quran sudah menjelaskan ini. Ini sepintas saja sebagai tambahan keterangan. Walladzi yusawwirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki. Surat Yunus, Pak, ayat 22. Surat 10 ayat 22. Ini saya minta dibaca terjemahnya supaya ada variasinya, monggo. Surat yang ke-10 ayat 22. Di dalam ayat ini ada dua model angin, Bu. Kalau tadi mendung, kalau tadi itu mengawinkan, ini untuk mendorong pergerakan perahu tadi atau kapal dari satu daerah ke daerah yang lain. Oh, kalau begitu angin ini energi. Jawabannya apa? Halo? Ketika belum ada sumber-sumber energi, angin ini bisa dipakai sebagai sumber energi enggak? Iya. Ketika layarnya dikembangkan kemudian didorong oleh angin. Pak, monggo, ada terjemahnya? Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berada di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu berunturlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik. Wes, saya potong. Di situ ada birihin thayyibah, angin yang baik. Ketika orang berlayar, saya waktu kecil di Pelabuhan Gresik tahu ada orang-orang Bugis itu menurunkan kopra di Pelabuhan Gresik banyak sekali itu. Tahun 70, tahun 80, 70 terutama 70-an. Lalu baliknya ke sana itu membawa macam-macam, ya. Pedagang-pedagang itu antar pulau itu. Ya, tapi ternyata ayatnya ada. Di tengah-tengah ayat ini birihin thayyibah, angin yang bagus mendorong tadi pergerakan kapal tadi. Sikapnya manusia bagaimana ketika angin itu bagus dirasakan? Lanjut terjemahnya, Pak. Ya. Dan mereka bergembira karenanya. Ya, bergembira karena anginnya baik. Lanjut, Pak. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimanya dari segenap penjuru, dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Yes. Saya langsung aja. Di situ ada ja'at harihun asif. Dalam ayat ini ada dua. Ada rihun thayyibah, angin yang baik. Ada rihun asif, badai. Jadi tiba-tiba angin yang baik tadi yang mendorong perahu bisa berubah menjadi apa? Badai. Badai kapan, Pak? Ya terserah. Badai di bulan Desember ya enggak apa-apa ya. Ya. Ini ayatnya begitu. Saya tidak lanjutkan ayatnya, hanya memberikan keterangan, saya cuplik saja variasi angin tadi begitu. Di ayat yang lain diterangkan bahwa rihun fiha azabun alim. Ada angin yang kemudian membawa azab yang sangat pedih. Kaum Ad itu diporak-porandakan dengan angin yang bertiup dengan kencang sekali. Lalu banyak orang mati di situ. Sepertinya daerah itu atau negeri itu menjadi negeri yang tidak pernah dihuni oleh orang. Jadi variasinya angin itu begitu dan Allah lah yang mengatur. Maka tauhidnya adalah orang tidak boleh mencemoohkan apa? Angin. Kalau ada angin yang tidak diinginkan, bagaimana sikap kita? Berdoa. Ya, hadis sahih itu riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi mengatakan la tasubbur rih. Jangan mencaci maki angin. Jadi kalau ada angin puting beliung tadi saya buat ilustrasi, ada gentengnya sampai morat-marit, orang kebocoran, tetap tidak boleh. Ya besok cari tukang lagi, masang lagi. Ya. Wah, gak seneng. Memang, tapi jangan diucapkan. Ya. La tasubbur rih. Wes, saya larikan sedikit. Tidak angin tapi banjir. Banjir rumahnya orang kebanjiran, pasti gak seneng. Ya.
semuanya menjadi kotor semuanya. Air-air yang kotor masuk di rumah karena kebanjiran. Dalam iman kita, orang yang bersyahadat tetap tidak boleh dia ngomel terhadap banjir tadi. Kalau air itu bisa ngomong, air akan menjawab. Dan air tidak bisa ngomong. Sebagaimana bulan juga tidak bisa ngomong. Gimana ngomongnya air? Kalau jenengan omeli. Ya, bukan jenengan, orang lain. Kalau orang lain omeli. Air akan bilang gini, Pak, Bu, jangan ngomeli saya. Sebelum ada sampean, sifat saya ini sudah diatur sama Allah. Sifat saya menggenangi tempat-tempat yang rendah. Benar gak? Sifatnya air itu menggenangi tempat-tempat yang salahnya sampean sendiri pakai rendah. Coba sampean tinggi tidak saya genangi itu. Jadi itu hukumnya Allah di mana-mana, zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, air itu mesti menggenangi tadi. Sifatnya angin juga begitu itu tadi. Maka lisannya dijaga. Dalam ayat kauniyah jangan sampai kemudian orang mencemoohkan ayat-ayat yang kauniyah tadi. Bagaimana kalau tahu ada angin yang tidak disukai? Fa idza ra'aitum ma takrahun, kata Rasulullah, kalau sampai tahu ada angin yang rasanya itu tidak disenangi karena membawa malapetaka, maka berdoalah. Apa doanya, Pak? Ini santri temenan kalau berdoa begini. Yang setengah santri ketika ada angin apa? Azan, setengah. Tapi kalau santri temenan, kalau ada angin, menurut hadisnya Nabi, berdoa. Kalau setengah santri, apa? Allahu Akbar, azan. Kalau yang klenik, ada angin, apa? Ya, sapu dibalik begini, di atasnya dikasih apa? Ya. Iya. Itu loh, Bu. Kalau orang tidak senang dengan adanya angin begitu yang bertiup dengan kencangnya sekali, kata Rasulullah, maka berdoalah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya. Apa ini tanda harus sudah berakhir? Bukan ya? Angin. Oh. Kalau kamu tahu ada angin yang tidak disukai, maka berdoalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ini. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kebaikan yang engkau perintah. Karena angin itu ada baiknya. Begitu rumahnya nggak ada AC-nya, nggak ada ininya dan sebagainya. Begitu musim panas, dibuka saja. Kena angin sepoi-sepoi jadi enak. Nah itu. Berikutnya, wa na'udzubika min syarri hadhihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan aku mohon berlindung kepadamu dari ketidakbaikan angin ini dan ketidakbaikan yang ada di dalamnya dan ketidakbaikan yang engkau perintahnya. Karena bisa memporak-porandakan apa saja. Pohon yang kelihatannya kokoh bisa tumbang gitu ya. Kita kadang-kadang lihat di video itu, ada angin yang begitu kencang, mobil itu naudzubillah sampai bisa berguling-guling. Betul Pak ya? Iya. Maka jangan menyepelekan, itu ayatnya Allah. Dalam bahasa yang berbeda, itu tentaranya Allah. Orang bisa dibinasakan dengan angin itu, porak-poranda. Nah, maka selalu bersyukur sama Allah. Ketika ada sesuatu yang tidak disukai, maka berdoa. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Karena tidak seorang pun yang bisa menghentikan apa? Angin. Coba ya. Ini penting, kelihatannya sepele, kelihatannya alam, tapi di situ ada tauhidnya. Tidak boleh orang itu mencemoohkan ayat Allah. Sekarang saya tambahi keterangan. Bukan angin, tapi ayatnya Allah yang lain. Apakah hujan itu merupakan daripada ayatnya Allah? Jawabannya, iya. Iya.
Nyuwun tolong dibaca surat Luqman ayat yang terakhir. Di dalam surat Luqman ayat yang terakhir itu ada 5 poin yang berkaitan dengan gaib. Ini saya tambahi keterangan berkaitan dengan hujan. Surat 31 ayat yang terakhir. Ya. Ada 5 poin yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai mafatihul ghaib. Kunci-kuncinya barang gaib. Apa saja itu? Termasuk diantaranya adalah wa yunazzilul ghaitha, menurunkan hujan. Surat 31 ayat yang terakhir. Sebelum membaca ayat ini, surat Luqman ayat 34 ya, yang terakhir. Rasulullah dawuh mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang gaib itu ada 5. Apa saja 5 itu? Monggo. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, innallaha indahu ilmu sa'ah. Hari kiamat itu miliknya Allah, tidak ada yang tahu. Bentar Pak. Sebelum tahun 2012 ada isu 2012 akan terjadi apa? Kiamat. Orang Islam pedomannya jelas. Sudah langsung tidak percaya. Itu 1 ya, tentang hari kiamat. 2, monggo. 2, menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghaitha. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang menghentikan hujan? Nah, jangan dilawan. Itu hukumnya Allah. Ya. Saya khawatir besok-besok itu orang yang teknologinya sudah maju, orang Eropa, orang Amerika dan sebagainya itu datang ke Indonesia itu ingin berlibur lalu melihat keanehan-keanehan. Ayo ke Indonesia. Kita kan sudah capek bekerja di sini. Mumpung hari prei-prei, libur-libur. Ngapain ke Indonesia? Oh, luar biasa. Hujan itu bisa dihentikan. Oh, maju teknologinya Indonesia ya. Kira-kira begitu ngomongnya mereka. Loh, teknologinya luar biasa. Pakai baskom aja cek-cek gini bisa tuh berhenti hujannya itu. Pertanyaan saya, mohon maaf. Kira-kira diapresiasi sebagai negara yang maju teknologinya atau dicemoohkan sebagai negara yang tanda petik primitif? Kira-kira. Saya tidak menohok, tapi ini memberikan informasi kepada kita semuanya. Maju teknologinya. Hujan begitu deras bisa diginikan aja selesai. Ya. Padahal Allah menyatakan dalam ini harus kita dahulukan itu tentang Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menghentikan hujan. Walaupun ayatnya tidak menyebutkan yang menghentikan hujan. BMKG pun hanya sekedar apa? Memprediksi timbulnya hujan. Tapi tidak tepat. Ya. Nah, begitu. Macam-macam lah. Saya potong, kalau masyarakat kita ini disuguhi pikiran-pikiran kerenek, itu bukan representasi daripada masyarakat modern. Masyarakat primitif. Mau dibawa kemana? Padahal falsafah negara kita ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU, itu pada hakikatnya adalah merekomendasikan ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Mestinya itu digali, bukan disuguhi hal-hal yang dimensinya apa? Klenik. Nah, gitu. Wes, tidak boleh emosi. Ya. Saya potong dulu, saya beri tambahan. Kalau jenengan masih sabar, 3-4 menit lagi. Lanjut ya. Siapa yang tahu nama Refli Harun? Refli Harun, ahli hukum tata negara. Sekarang jadi YouTuber, ya bukan sekarang, mulai zaman dulu. Salah satu channelnya yang diunggah adalah berkaitan dengan masalah ulasan berita. Setiap berita apa saja, ekonomi, sosial, politik, budaya, selalu diunggah dia. Diupload, ya, dikomentari. Ada peristiwa tanggal 14 Maret, harinya Senin Wage, orang berkumpul di satu tempat mau kemah di situ. Itu peristiwa itu dikomentari, dibaca oleh Refli Harun
karena Refli Harun membaca komentarnya seorang dukun di Medan. Saya ulangi, Refli Harun membaca berita lalu dikomentari. Berita itu adalah komentarnya seorang dukun yang berada di Medan. Ya, Ki siapa begitu, bukan Ki Gendeng, waras kok orangnya, bukan Gendeng. Ya, apa komentarnya dukun di Medan? Peristiwa tanggal 14 Senin Wage, ketika orang mau camping, hampir gagal, nyaris gagal. Nyaris gagal itu kan hampir gagal toh? Apa indikatornya? 1, ada 5 orang peserta yang tidak datang, mewakilkan yang datang, wakilnya yang datang. 2, ada 1 peserta ketika menuangkan air dan tanah di dalam satu tempat yang besar, itu baliknya peserta ini pingsan karena kecapean. 3, ya, kata komentarnya dukun, ya, ada 1 peserta yang ketika datang ke sana, dia tidak membawa tanah dan air yang dikeramatkan di daerahnya. Ngerti maksud saya? Ada 1 peserta datang ke Jakarta, dia tidak membawa air dan tanah yang dikeramatkan. Ini biang keroknya kemungkinan apa? Nyaris apa tadi? Gagal. Lalu membawa tanah apa peserta 1 peserta ini? Bawa tanah sengketa. Coba, ya. Siapa 1 peserta ini? Orang tahu semuanya, tapi komentarnya Refli Harun, ini perkara keyakinan, ini perkara spiritual yang diyakini, kok dikait-kaitkan dengan persoalan politik. Sebenarnya dukun ini mau menohok ini 1 peserta ini, supaya apa? Tidak naik terus nanti sampai 2024 pamornya. Sama dengan ketika peristiwa di Mandalika itu tadi. Pun diprediksi tidak hujan, kok kemudian bisa hujan? Karena ada 1 peserta, bukan peserta, 1 penonton yang datang dari Jakarta membawa aura yang berbeda. Karena dia dikerumuti, dikerubuni oleh banyak orang, lalu diajak apa? Selfie itu. 1 peserta. Jadi seolah-olah biang keroknya nyaris kegagalan 1 peserta ini. Saya mikir, ya, ini masyarakat kita mau dikemanakan? Ya, mau diyakinkan tentang kekuasaan Allah dan kita harus mendekatkan diri kepada Allah, atau mau didekatkan kepada persoalan-persoalan yang berbau apa? Klinik. Boleh nggak begini-begini diterangkan, Pak? Bukan hanya boleh, tapi apa? Harus. Sebanyak berapa yang bisa diserap. Maka ayatnya tadi sudah jelas, klaimnya Allah itu salah satunya adalah yang menurunkan hujan. Jadi perkara gaib. 1 masalah kiamat, yang kedua adalah yang menurunkan hujan. Yang ketiga supaya tuntas ayatnya. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ya, hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, yang ada di dalam rahim. Pak dokter, Bu dokter di USG hanya sekedar tahu posisinya saja. Lahirnya, tumbuh berkembangnya, rezekinya, hidupnya, matinya, umurnya nggak ada yang tahu. Ya, lanjut yang keempat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Secanggih-canggihnya dukun tidak tahu. Ya, maka jangan dipercaya. Dalam bahasan kita yang sudah lewat, orang yang meyakini kepada dukun, tanya sama dukun, lalu mempercayai omongan dukun, kemungkinan ada 2. 1, risikonya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi. Berarti perpanjangan kan? Iya toh? Yang kedua, yang pertama lantuk balahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari.
Yang kedua adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengingkari ayat-ayat yang begini ini tadi. Besok yang terjadi saja tidak tahu. Kok ini hari yang akan datang ditanyakan sama Deudu KUN dukun. Nah di situ loh. Terakhir monggo. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manapun dia akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan apa? Mati. Yang pasti matinya Pak. Cuma di mana tidak tahu. Jangan-jangan orang dengan gagahnya berkeliaran ke sana kemari matinya di ICU. Ya. Jamaah saya di Sidoarjo itu profesional, kerja masih produktif, kemana-mana luar biasa, mimpin rapat ke sana kemari sebagai seorang profesional yang masih relatif muda. Tiba-tiba sakit hanya 2 jam meninggal. Qadarullah. Ya. Maka ketika kita masih hidup, akidah dan keyakinan kita ditoto dengan sebaik-baiknya. Jaminannya jelas, ketika orang itu mati tidak membawa dosa syirik, tidak usah khawatir, pasti masuk surga. Pasti sudah. Yang kedua, jaminannya juga jelas bahwa nanti besok orang yang mati tidak membawa dosa syirik dapat syafaatnya Nabi. Maka tugas kita itu meneliti mana tauhid, mana syirik. Dari mana kita bisa tahu? Saya tambahi beberapa detik. Ya. Satu ketika Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi doa yang sangat istimewa. Nabi ini. Fataja'alu kullu nabiyyin da'watahu. Tapi tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang istimewa. Wa inni ihtabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Saya Muhammad itu saya simpan doa yang sangat istimewa, belum saya pakai. Besok di akhirat saya mohonkan kepada Allah supaya aku diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada umatku. Terusnya, wahiyana ilatun insyaallah, dan itu akan diterima oleh umatku. Man mata la yusyriku billahi syai'an. Siapa yang mati di antara umatku dan mati tidak membawa dosa syirik. Ini pentingnya itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.